Kalau sebelum gasing kita sudah ada di tataran itu, saya berharap dengan adanya gasing kita bisa tetap mempertahankan lebih lagi. Selamat pagi ya. Kegiatan gasing di sini melibatkan beberapa sekolah dan beberapa guru. Khususnya di sini berapa banyak guru? Baik, jadi di sini kegiatan gasing gelombang 6 ini melibatkan 4 sekolah. Sekolah SD Negeri Nekoten 1, SD bertingkat Nekoten, Miss Nurul Huda, dan SMP Kristen 1. Sedangkan untuk guru-guru SD Negeri Nekoten itu, dia semua guru kelas itu mengikuti kegiatan ini, berjumlah ada 21 orang. Satu guru. Ya, guru kelas. Itu untuk khusus kakak punya sekolah? Iya, khusus untuk sekolah saya. Ya. Dan kegiatan gasing gelombang 6 di khususnya di tempat di SD Negeri Nekoten itu dilakukan dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang. Mengapa demikian? Karena kita tidak meliburkan anak-anak. Iya, betul. Sehingga guru siang dia akan melakukan sesi pagi, mengikuti sesi pagi, dan guru pagi dia akan mengikuti sesi siang selepas proses pembelajaran. Oh ya. Ini dilakukan untuk kemudian membuat siswa-siswa itu tidak dirugikan. Ya. Karena kalau mereka harus belajar dari rumah pasti tidak akan efektif, dan ini akan berdampak bahwa siswa tidak akan mendapatkan hak-hak mereka selama 1 minggu. Karena itu kami melakukan secara 2 sesi. Jadi seperti itu, dan dimulai pada tanggal 25, dibuka oleh Bapak Kadipdikdas, Bapak Oko James Nugroho, SPD MSI, dan kemudian di penutupan pada hari Senin tanggal 31 Juli. Nah, dengan melaksanakannya kegiatan ini, output inputnya bagi sekolah ini sendiri. Jadi hal yang paling nampak pertama itu adalah proses pembelajaran di kelas itu menjadi menarik, karena guru-guru telah mendapat misalnya game, yel-yel yang kemudian langsung diterapkan di kelas. Juga diterapkan pada saat mereka apel pagi. Jadi itu dilakukan, dan hasilnya adalah bahwa guru-guru di dalam melakukan proses pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Guru pun beberapa guru yang memberikan testimoni dari kegiatan itu mengatakan bahwa cara-cara ini adalah hal yang baru yang sangat menarik dan memang sangat mudah untuk mereka aplikasikan dan membuat mereka tertantang untuk mencoba itu. Nah, seperti itu Bapak tentang gasing. Nah, dengan melaksanakannya sejauh ini penerapannya seperti apa sudah? Penerapan di sekolah ini? Penerapan gasing di sekolah. Gasing sekolah ya. Jadi penerapan itu kan setelah mereka dibagi di dalam beberapa bagian, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi misalnya habis penjumlahan, mereka langsung mengetes ke anak-anak. Jadi besoknya itu mereka langsung mengaplikasikan kepada anak-anak seperti itu. Kemudian nanti di dalam 6 hari itu kan dibagi dalam kelompok itu, dan yang paling terakhir itu pembagian. Karena dia yang dianggap paling sulit, jadi guru-guru langsung mencoba. Jadi setelah mereka mendapat materi itu, mereka coba langsung action di kelas. Begitu. Sampai dengan detik ini apa mereka masih tetap melakukan? Iya. Itu. Terlebih itu untuk kelas-kelas rendah, tetapi lebih kepada akhir-akhir pembelajaran itu mereka melakukan pembiasaan tentang bagaimana cara menghitung cepat dan sebagainya. Ini sudah hampir 1 minggu ya sudah di sini. Iya, di sini sudah selesai. Satu minggu ini. Nah, 1 minggu ini dengan adanya dilaksanakan penerapan di kelas masing-masing, ada perkembangan siswa, ada anak kita ya terkait dengan ini. Ada anak-anak yang memang memiliki potensi tentang itu, dan menurut anak-anak sendiri itu menarik dan sangat memudahkan. Karena ini adalah metode baru yang kemudian selama ini mungkin
metode-metode lama yang digunakan yang kemudian anak-anak menganggap itu sulit. Ya. Tapi setelah menggunakan metode disertai dengan game dan sebagainya, justru anak-anak sangat tertarik untuk itu. Artinya hal ini nanti pun akan diuji lagi ya? Iya, benar sekali. Diuji mungkin ada saat dinas melakukan kegiatan cerdas cermat. Iya, benar sekali. Karena kebetulan hari ini kita mau rapat untuk kemudian pembahasan untuk kegiatan menyambut tanggal 17 Agustus yang berdasarkan surat edaran itu kita mulai tanggal 8 kegiatannya. Jadi pasti kita akan mempersiapkan kelas untuk kemudian melakukan cerdas cermat terkait kita menguji sejauh mana efektivitas daripada pelatihan metode gasing yang dilakukan kepada guru-guru. Iya. Terkadang yang berapa kali saya pantau waktu di Hotel Pelangi itu ada kesulitan tuh di guru-guru tua. Iya. Nah, apa guru-guru tua di sini masih ada? Di sini guru-guru tua ada beberapa, ada sekitar 3 sampai 4 orang. Tapi justru mereka merasa bahwa itu hal yang menarik. Iya. Ya, mereka tertarik karena ada metode baru itu tadi. Jadi mereka bilang, "Oh, Bapak itu tidak susah, kami senang itu." Karena ini hal baru ya? Iya, hal baru. Jadi harapan dari kakak sendiri sebagai mentor di sekolah ini ke depannya seperti apa dan bagi guru-guru anak-anak kita? Ya, baik. Harapannya saya yang pertama untuk guru-guru bahwa metode gasing ini harus benar-benar bisa diaplikasikan dan memberi dampak. Sehingga proses pembelajaran itu jadi menarik, menjadi menyenangkan, dan menjadi mudah untuk anak-anak. Terlebih untuk mata pelajaran matematika kan stigma itu terbentuk bahwa ini adalah mata pelajaran yang sulit. Tetapi kalau kita menggunakan pendekatan metode gasing ini, saya rasa itu akan menarik. Yang kedua untuk anak-anak bahwa harapannya di dalam misalnya cerdas cermat, kemudian ada olimpiade ke depannya nanti, olimpiade OSN itu, kita harap ada anak-anak dari sekolah kami yang kemudian bisa keluar dan mempertahankan untuk tingkat kota, karena tahun lalu sekolah saya itu juara 1, juara 2 untuk olimpiade matematika. Harapan saya bahwa sekolah saya dapat mempertahankan juara olimpiade matematika tingkat kota dengan adanya gasing. Kalau sebelum gasing kita sudah ada di tataran itu, saya berharap dengan adanya gasing kita bisa tetap mempertahankan lebih lagi. Baik, terima kasih buat waktunya. Selamat beraktivitas. Bapak bersama tim, Tuhan memberkati selalu. Terima kasih banyak.